bahwa saat ini stasiun Gambir masih melayani kereta api jarak jauh. Dan terkait adanya rencana pengalihan fungsi, stasiun Gambir tentunya nanti akan mendukung kebijakan pemerintah, khususnya nanti dinaungi PT KAI ya. Akan digantikan nih gitu jarak jauh nanti adanya di stasiun Manggarai yang nantinya bakal dijadikan sebagai stasiun sentral di Jakarta ketika proses revitalisasinya udah selesai. Jadi berdasarkan sejarahnya stasiun Gambir awalnya merupakan tanah rawa, bukan tanah Jawa, tanah rawa. Oh, Hai Indonesia. hai, ketemu lagi barengan sama kita berdua di Hai Indonesia, Yap, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ada saya Ditan Kuning. Ada saya Nuka Azita yang kuning ungu. Gue kuning biru, sorry lupa. Kita hari ini berwarna Kuning banget ya. biru. Kayak candy. Iya enggak, karena kita tuh temanya hari ini tuh berbicara, kenapa kita ceria gitu, temanya kita jalan-jalan ini. Kita Lagi and lagi. mau liburan. Tapi nggak jadi-jadi. Kayak kalau yang ini sebenarnya bisa terjadi nih. Lu tau gak sih Liburan yang bahwa virtual. banyak kanal-kanal di internet tuh yang isinya tuh tentang orang-orang yang ngefans sama kereta api, sama stasiun kereta api juga. Jadi selain kereta apinya ngefans sama stasiunnya Ya kan? juga. Siapa hendak Iya, turun kemana? ke Bandung, Terus? Surabaya. Gitu. Marilah kita Apa sih lu nggak hafal ya? naik dengan percuma. Apa sih? Liriknya. Gue nggak hafal, gue hafal. Kenapa saya nyanyi tentang kereta api? Karena hari ini kita juga mau bahas tentang salah satu stasiun di Jakarta yang udah lama banget ada, dan siapa sih yang nggak tahu stasiun ini gitu loh. Ya bener banget. Ini kita lagi mau ngebahas tentang sebuah stasiun yang ada di kategori Jakarta Pusat kan ya? Jakarta Pusat ada. Gitu. Jadi konon kabarnya, desas-desusnya, katanya stasiun Gambir nih bakal pensiun. Ya, Tapi kok pensiun gitu? sebagai apa nih yang bakal kita bahas? Emang udah gitu. tua banget ya dia harus pensiun? Dia udah usianya udah 65 gitu. Usia pensiun sih, udah masuk kategori pensiun Oh, jadi usianya ya. udah masuk SK-nya ya. udah turun, SK pensiun nih. Oh, oke, baik. Dia kayak orang kantoran tuh stasiunnya. Beda ya, bercanda ya. Dia bukan orang kantoran. Jadi beberapa hari ini stasiun Gambir ini memang jadi omongan, jadi buah bibir di media sosial. Karena stasiun yang selama ini jadi salah satu pintu keluar dari kota Jakarta, itu udah mulai tidak lagi menerima layanan kereta jarak jauh. Karena kereta jarak jauhnya dialihkan ke stasiun Manggarai. Oke, jadi sekarang berubah ya. Nah, jadi kalau menurut Kementerian Perhubungan atau melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA ya, ini mereka buka suara terkait stasiun Gambir yang dikabarkan akan pensiun dan diberhentikan operasionalnya. Nah, Dirjen Perkeretaapian Bapak Zulkifli menegaskan bahwa stasiun Gambir masih tetap melayani perjalanan jarak jauh seperti biasa kok, dan tengah melakukan proses pembangunan stasiun sentralisasi di stasiun Manggarai. Dan sementara itu pemerintah menargetkan untuk pembangunan fisik sisi timur dan diproyeksi akan bisa dan dapat dioperasikan nanti tahun 2023 mendatang. Oke, tahun depan Tahun ya. depan. Dan ini masih dalam rangka mewujudkan stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral. Ini diperlukan penyesuaian untuk mengatur dan mengkondisikan pergerakan kereta api dan juga penumpang di stasiun ya, agar bisa terus berlangsung ini semuanya. Dan salah satu penyesuaian tersebut dilakukan melalui kegiatan switch over atau SO5 yang sudah berjalan sejak Jumat 6 Juni. Oke. Nah, kalau sementara itu menurut pihak PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero memastikan bahwa saat ini stasiun Gambir masih melayani kereta api jarak jauh. Dan terkait adanya rencana pengalihan fungsi, stasiun Gambir tentunya nanti akan mendukung kebijakan pemerintah, khususnya nanti dinaungi PT KAI ya, dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi saat ini PT KAI masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk hal tersebut.
Ini kalau menurut Vice President Public Relation PT KAI Bapak Joni Martinus ya, itu tadi disampaikan seperti itu. Jadi yang kemarin sempat trending tuh di media sosial khususnya di Twitter, katanya kalau stasiun Gambir bakal pensiun. Itu hoax ya guys dan tidak benar. Oke, ini bagus nih, soalnya gue pikir beneran. Iya, jadi ternyata jawabannya hoax ya. Jadi katanya gosipnya yang gue dengar itu adalah mereka akan mulai berhenti melakukan jarak jauh, terus akhirnya buat komuter aja. Buat KRL aja, gitu. Ternyata mungkin masih bisa beroperasi sambil menunggu nanti stasiun sentralisasi yang akan dipusatkan nanti di Manggarai. Ya, bener banget. Karena emang Gitu. Manggarai ini pembangunan fisiknya masih berlangsung. Dan kayaknya masih dibutuhkan beberapa tahun lagi. Gue nggak tahu sih tepatnya tahun berapa untuk stasiun sentral atau sentral stasiun Manggarai ini siap semuanya. Betul. Jadi kita tunggu aja, mudah-mudahan nanti baik Manggarai atau Gambir bisa lebih melayani lebih baik ke depannya ya. Harapannya kayak gitu. Soalnya sekarang nih saat ini kan Manggarai juga belum 100%. Jadi masih switch over tadi kan jalurnya. Ini sebenarnya menyebabkan banyak orang yang senang karena jalurnya sesuai dengan jalur mereka beraktivitas, tapi banyak orang kayak gue juga yang sedih ya karena Tengah-tengah ya. jadi merepotkan gue gitu. Gue itu kan dari ini kita sekarang lagi ada di yang paling dekat tuh stasiun Cawang dari sini kan, stasiun Cawang atau stasiun Tebet. Kalau gue mau ke daerah gue di Bintaro itu, kalau zaman dulu gue cuman perlu dari stasiun Cawang, stasiun Tebet, gue perlu sampai Tanah Abang aja, stasiun Tanah Abang. Habis itu gue lanjut cari yang Palmerah sekali transit. Kalau sekarang tuh jadinya gue harus 2 kali transit. Oh, berkali-kali ya? 2 kali, gue harus ke Manggarai dulu, terus gue transit ke Tanah Abang, baru gue ke Palmerah. Oh, jadi lebih memakan waktu yang banyak ya? Gue belum nyoba lagi sih, gue belum beraktivitas naik kereta juga, tapi kalau mendengar skema seperti itu aja membuat gue, oke, kayak gue naik ojek online aja ke Tanah Abang. Supaya gue bisa langsung pulang gitu. Oke, mungkin agak mahal sih, nggak apa-apa, yang penting gue langsung aja deh. Karena kalau kita lebih memilih efisiensi waktu capek, efisiensi tubuh segala macem. Lebih baik kayak gitu. Karena kalau kayaknya transit berkali-kali belum nunggu keretanya. Iya, itu lelah. Meskipun gue tuh fisik gue lagi sehat-sehatnya, usia gue juga lagi sehat-sehatnya. Iya, di dalam udah terhimpit-himpit ya, bau ketiak. Iya, masa jiwa gue kan renta ya, fisik gue sehat, jiwa gue aja renta iya, kan. fisik sehat, dalamnya jompo kan. Fenomena jompo kan. Itu dia makanya. Jadi, nanti kita bakal bahas lagi deh, gak usah si jompo-jompo dibahas kita, nanti gue jadi ketularan jompo nih. Ya, kita bakal ngebahas lagi efek dari switch over tersebut ke stasiun Gambir setelah yang satu ini, gitu kan. Tadi kalau tadi udah kita bahas, kita bakal ngebahas lebih detail tentang stasiun Gambir ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi ya. Masih sama Nuka dan juga Dita, dan kita masih bahas tadi tentang hoax. Ternyata kalau stasiun Gambir tuh bakalan pensiun. Ternyata enggak, karena stasiun Gambir ini masih tetap beroperasi untuk tujuan jarak jauh juga ya. Gitu. Bener banget, jadi ini emang gue sempat lihat di Twitter. Karena memang belakangan ini lagi banyak diperbincangkan. Iya, dan gitu, gue percaya karena kan si stasiun Manggarai itu udah setengah siap lah, belum siap 100%, masih pembangunan. Nah, gue pikir karena pembangunan itu udah mulai meningkat, pembangunan udah mulai jadi stasiun Gambir tuh dipensiunkan. Gue salah satu yang percaya dengan hoax itu. Iya, jadi kabarnya memang stasiun Gambir ini kan tadinya rame banget dibilang udah tidak melayani kereta jarak jauh gitu. Awalnya kan karena memang akan digantikan nih gitu jarak jauh, nanti adanya di stasiun Manggarai yang nantinya bakal dijadikan sebagai stasiun sentral di Jakarta ketika proses revitalisasinya udah selesai. Kalau sekarang kan belum ya berarti belum gitu. Ya, jadi kalau kita lihat ini terlepas dari isu hoax yang udah kita dengar belakangan ini, kita simak dulu aja yuk. Nih Nuka mau kasih buat kalian ya fakta-fakta menarik terkait tentang stasiun Gambir yang kalau nggak salah usianya udah kurang lebih 1,5 abad. 150 tahun. 150 tahun guys, coba tuaan dia sama kita loh ya kan. Nah, ini awalnya katanya berasal dari tanah Jawa. Jadi berdasarkan sejarahnya stasiun Gambir awalnya merupakan tanah rawa. Bukan tanah Jawa, tanah rawa. Oh, oke. Asalnya tuh dari tanah rawa. Semua kayaknya di Jakarta tuh awalnya dari rawa-rawa Rawa-rawa ya. emang. Iya gitu ya kan. Milik Anthony Pavilion.
Nah, kemudian pada tahun 1697 tanah tersebut dibeli oleh Cornelis Castellin dan juga kemudian dibangun sebuah rumah yang dilengkapi dengan 2 kincir sebagai penggiling tebu. Selanjutnya di tahun 1871 bangunan tersebut dirubah lagi menjadi sebuah halte Koningspel atau halte lapangan raja. Nah, Netherlands Indies Spoorweg ya. Mungkin ya, Spoorweg. Spoorweg, bener-bener deh Spoorweg. Indies tuh Indies bacanya. Iya, mengelola halte tersebut hingga tahun 1884. Kemudian di di tanggal 4 Oktober 1884, halte tersebut berganti nama lagi menjadi Stasiun Weltervreden. Nah, susah ya Belanda tuh memangnya, dan menjadi cikal bakal Stasiun Gambir sampai sekarang. Dari rumah punya kicir, terus Punya rawa. dari rawa dibangun rumah, ada kicirnya, punya 2 kincir ya, terus jadi halte, sekarang jadi stasiun. Ya benar banget, tapi emang Weltervreden tuh salah satu, jadi waktu itu ada di sosial media yang bikin nama-nama stasiun pakai zaman dulu, salah satunya ada Weltervreden. Oh ya? Jadi andai nama stasiunnya nggak diubah gitu kan. Sekarang kita bakal ngebahas tentang asal-usul nama dari stasiun Gambirnya ya. Ini diambil dari Heritage KAI. Penamaan stasiun Gambir ini diduga terjadi tuh baru sekitar tahun 1922. Jadi pada saat itu masyarakat itu menyebut Koningsplein sebagai lapangan gambir. Karena konon katanya waktu zaman itu di lokasi tersebut tumbuh pohon gambir. Yakni pohon yang getahnya bisa disadap sebagai bahan baku pembuat gambir. Ini salah satu bumbu untuk menyirih ya. Oke, dan selain itu juga waktu itu tuh di Gambir ini punya fasilitas hotel, baru dimulai waktu itu pada tahun 2015. KAI meluncurkan fasilitas hotel transit yang dilengkapi dengan fasilitas kamar yang disewakan dalam hitungan jam. Dalam hotel transit tersebut ini menawarkan 3 tipe kamar, yakni VIP, single room, twin bedroom, dan juga double bedroom dengan fasilitas inap jangka pendek mulai dari 6 jam, short time ya, 8 jam, 12 jam, dan sampai maksimal 24 jam. Iya, dan itu tadi. Selanjutnya kita mau bahas tentang usia. Tadi kan udah kita spill sedikit ya, awal mula asal nama, terus sekarang usianya yang udah kurang lebih 1,5 abad atau sekitar 150 tahunan ya. Gitu. Nah, jadi stasiun Gambir dibangun di tahun 1864 oleh perusahaan kereta api swasta Netherlands Indies Spoorweg. Nah, ini bacanya saya agak susah sebentar. Matschappij mungkin ya. Ya udah Mas Capit, udah ada gitu lah ya, dicapit-capit. Dan mulai dioperasikan pertama kali di tahun 1871. Saat pertama kali beroperasi, stasiun tersebut masih berbentuk stasiun kecil atau halte. Nah, jadi kalau dihitung sampai sekarang tahun 2022, maka stasiun Gambir telah beroperasi lebih dari 1,5 abad. Wow. Oke, dan kita lompat lagi nih berkaitan dengan hoax yang kemarin udah tersebar. Jadi dibilang sebenarnya pensiun ya? Oh, dibilang pensiun gitu kan. Sebenarnya bukan dipensiunkan, tapi lebih tepatnya stasiun Gambir ini dialihfungsikan gitu. Jadi menurut juru bicara Kementerian Perhubungan, Ibu Adita Irawati, dia mengatakan bahwa saat ini stasiun Gambir ini masih beroperasi seperti sedia kala, masih beroperasi seperti biasa, tidak pensiun. Tapi hanya saja untuk kedepannya, stasiun Gambir akan lebih diprioritaskan untuk pelayanan KRL, kereta rel listrik, dan bukan diperuntukkan bagi pelayanan jarak jauh. Iya, itu aku sih sempat dengar juga. Jadi bukan pensiun. Maksudnya nih pensiun melayani kereta jarak jauh, nanti dialihfungsikan aja untuk KRL. Padahal gitu. nggak tahu ya, belum ngeliat Manggarai yang udah full jadi juga kan, masih pembangunan. Iya, gue juga Gambir belum tuh lihat. lengkap loh. Iya, Fasilitasnya segala macamnya. Asik loh. Iya, gue seneng aja gitu kalau naik kereta dari situ tuh gue bisa jajan dulu. Iya, gitu, menarik kayak gitu. Menarik gitu. Makanya penasaran juga kalau diubah jadi KRL kayak apaan. Iya ya, apakah nanti jadinya malah terlalu padat? Belum tentu juga, karena itu kan emang sebenarnya pusat aktivitas juga kan di situ. Ya pusat kota. Jadi memang. mungkin padat yang cair gitu, padat tapi kan luas merayap banget. gitu. Karena dia luas banget Iya. gitu. Bukan sih. padat yang bikin stuck gitu, nggak bisa gerak gitu, Itu enggak kalau sih. menurut gue pribadi sih. Tapi gue ada pengalaman yang seru. Jadi waktu itu gue pernah naik biasa salah ini Lost in Train Station, kan ada film Lost in Translation. Ini gue biasalah, semua anak kereta pasti pernah Lost in Train Station. Iya. Karena mirip, terus kadang kita lupa denger lah, sok-sok dengerin lagu lah. Iya, gak taunya kelewatan. Iya kan, body stress dong bro di dalam kereta. Jadi gue healing dengerin lagu, kelewatan. Habis itu. Tahu-tahu, lah, udah. Iya, gue pernah diturunin di stasiun dekat stasiun Gambir, yaitu stasiun Salemba. Itu bagus banget. Oh iya?
mirip kayak kalau kita lihat dari luar yang Kubah apa ya? Kok Salemba kayak- bukannya Cikini? Cikini, sorry, kok Salemba? Cikini, sorry. Gue lagi mikir Sorry, stasiun Cikini maksud Salemba. gue, di Salemba. Sebelum Gambir tuh gue inget banget Iya, pokoknya Cikini, Cikini Cikini. dulu. Cikini warnanya orange, Gambir tuh Iya, hijau. Gue yang ingetnya ada gitu. ininya, ada kayak Kubah, kayak Iya. hanggar pesawat terbang gitu. Iya, tahu. Indah banget, sayang momennya nggak indah waktu itu karena gue salah jurusan ya. Jadi kesel ya, Bo? Kesal, jadi gue turun sebentar di situ untuk naik kereta balik. Yap. Pas gue naik kereta balik, keretanya habis dong, gue turun di Manggarai ya. Kayaknya hari itu kayaknya jadi bad days Hari banget ya. sial banget, hujan segala macam, gue turun di Manggarai dan waktu itu keadaan Manggarai masih revitalisasi tahun 2016, masih awal-awal. Itu belum Belum mah jadi, masih jadi ini cara banget. nyebrang adalah ya udah nyebrang aja di rel, belum Iya, ada underpass, iya, belum ada betul. apa jembatan dan segala macam. Bahkan gitu. nyeberangin kereta antar kereta ya. Ya waktu itu ya sampai kejadian kayak itu sampai sekarang, kalau itu sampai tahun lalu Sekarang masih gitu. iya masih kayak gitu. Meskipun udah keren ya, udah ada tangga, udah ada apa, tapi itu masih terjadi. Gue tuh kalau ke Manggarai gitu ya, salah satu yang masuk ciri khasnya, waduh kok langsung bau kopi. Oh iya, tahu gue. Ya kan, udah itu aja yang kecium Iya. yang bikin kita jadi beli nggak ya. Iya. Tapi yang unik di Manggarai itu, jadi sampai keretanya tuh dibuka, sampai orang tuh mau nyebrang harus lewat kereta, Iya. dan selalu gue seneng kalau ngeliat orang yang kejebak. Ya, udah gitu jurusannya bener-bener bertolak belakang sama jurusan dia Iya, lagi nah kan. ini kemana? Kesana lah, gue balik lagi dong, dia balik lagi. Gue Kadang-kadang selalu kita seneng ya lagi, kenapa nggak sabar aja sih tunggu? jahat juga sih kita ya. Jahat sih Mungkin sebenarnya. kalau kita Terus jadi dia gimana? juga panik, Bo. Iya, jadi Gitu begitu kan. kereta kita kebuka, mereka misi. Padahal kita mau nyebrang gitu. Iya. Serunya naik kereta sih gitu, ada aja cerita, ada aja ya kayak gitu tadi cerita-cerita kayak Ditan yang kita ketinggalan kereta atau apa. Memang selama ini Gambir tuh terkesannya eksklusif ya. Iya. Gambir tuh eksklusif sekali gitu karena memang dia tidak menyediakan pemberhentian untuk KRL seperti Ya, itu bener gitu banget. ya kan. Nah mungkin ini kita mau coba kali ya. Yap. Si eksklusif ini dijadikan untuk jarak dekat aja. Iya, karena Gimana emang banyak juga kira-kira? beraktivitas di sana. Iya susah kan gitu. Kalau turun di Cikini kita perlu naik. Lumayan, Ini lanjutnya lagi, lumayan lanjut gitu kan. lagi. Oke, di segmen selanjutnya ini kita bakal ngebahas stasiun kereta api bersejarah di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap Yap. di Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, kita balik lagi. Thank you Yes. loh ya, masih sama kita berdua, sama Yap. Luka dan Ditan. Dan kita masih ngebahas tentang kereta api. Tut, tut, tut. Siapa hendak turun? Mana kita pakainya kayak mau liburan jalan-jalan gitu. Udah siap. Udah siap bener Nunggu ya tiketnya kan. aja. Gue terakhir kali gue naik kereta jarak jauh itu gue masih inget 1 bulan sebelum pandemi. Atau 2 minggu sebelum pandemi. Pokoknya pas ke dalam kereta kita pakai masker. Sekeluarga gue. Gue udah lama banget kan. Gue terakhir itu 2020 berarti. 2000 berapa ya? Gue Gue lupa. turun ke ini, ke Kota Bumi, Parahyangan. Iya. Gua Jadi ke sebelum Surabaya. Bandung, sebelum turun Bandung berhenti situ Gue dulu. ke Surabaya waktu itu gue inget banget naik Argo Anggrek ya dari Lumayan lo ya, Gambir. jauh tidur tuh pasti. Tapi tetap aja di kereta tuh nggak bisa tidur yang ini Oh, gitu loh. Bisa kalau kan ada tuh yang obat anti pusing. Wah, Iya. udah hilang langsung. Iya, tapi tetap gelisah gitu kalau kita tidur duduk jangka waktunya lama gitu Saya kan sih, ya. saya bisa, cuma saya punya permasalahan gitu kalau menurut pasangan saya ketika saya lagi di kendaraan dan saya tidur itu suaranya nggak enak. Ngorok lu ya pasti. Waduh, parah gue. Waduh, parah banget Tiduran ya. aja bunyi gimana Buset. duduk. Bini lo kalau tidur nggak pakai sumpel kapas. Gue mau nanya kalau Kesel banget tuh sama lu gue. tidur waktu itu nggak sumpel kapas ya kan. Oh, pasti. Iya, gue terakhir tahun 2020 kita ke bukan Parahyangan, turunnya di situ dekat Kota Bumi situ. Iya. Turun kita lanjut ke Kota Buminya sebelum Bandung ya. Iya. Gitu. Ini kalau ngebahas tentang kereta tuh salah satu yang gue seneng juga adalah gerbong restorasinya. Iya. Suka buat nongkrongnya kalau bete di tempat duduk Terus kita gitu wanginya kan. khas, wangi nasi gorengnya. Iya, nasi goreng. Padahal rasanya gitu-gitu aja, Bu. Iya, khas enggak, wanginya khas Wanginya aja gitu. Bumbu apa sih itu namanya, Iya, lupa iya, gue. iya. Oke, ini kalau kita ngebahas mengenai peranan kereta dalam sejarah di Indonesia, ini emang penting banget ya. Baik itu sebelum maupun sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga ini kalau ngomongin kereta api tuh, kita jadi inget momen zaman dulu, zaman penerapan sistem tanam paksa. Pemerintah Hindia Belanda ini mengajukan sebuah proposal pembangunan jalur kereta api yang berfungsi untuk mengangkut hasil bumi waktu itu, sumber daya alam ya. Dan akhirnya jalur pertama kereta api ini dibuat di bawah naungan perusahaan swasta si
NISM itu, Nederlands Indie Spoorweg apa sih? Maatschappij kalau nggak salah, saya kurang paham Maatschappij apaan. Spoorweg tuh kalau nggak salah kereta. Iya. Spur. Sepur. Naik spur. Oh, itu dia bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya spur ya. Dan proyek kereta api tersebut beroperasi perdana pada tahun 1867 dengan rutenya Semarang Tanggung. Oke. Dan sejak saat itulah stasiun kereta api lainnya mulai didirikan dan menjadi sebuah saksi sejarah Indonesia. Ini sebagian kecil stasiun-stasiun dari era kolonial ini masih terus bertahan ya, dan masih beroperasi sampai saat ini. Namun sebagian besar ini yang sayang nih udah terbengkalai. Iya, banyak jadinya yang sekarang Cuman udah mati runtuhan. gitu aja. Jadi kalau kereta lewat cuma dilewatin aja, runtuhannya ada. Iya. Dan bahkan banyak juga rel kereta api yang sekarang sudah menjadi rumah. Rumah. Dijadiin rumah. Oke, baiklah. Ya kayaknya nggak tahu nanti, ya udah kalau diusir aja atau mungkin nanti gimana. Tapi ada beberapa daerah nggak jauh kok di Serang tuh, gue sempet ke Serang, gue sempet ke pedalaman. Gue nggak tahu pedalaman apa enggak, menurut gue pedalaman Serang gitu kan. Gue nggak tahu sih ini, pokoknya daerah Serang, gue kesana jalan ke masuk ke gunung segala macem, dan itu gue ngeliat jelas bahwa kita ngelewatin kereta api. Tapi ketika gue ngeliatin kanan dan kiri, itu nggak ada jalur kereta api, ada rumah. Oke, baik. Dialihfungsikan berarti ya. Karena jalurnya mungkin udah terbengkalai dan juga stasiunnya udah terbengkalai. Iya, nggak diurusin dia. Udahlah, dibuat tempat tinggal aja bagi orang yang mungkin membutuhkan untuk tinggal di situ. Setahu gue ada juga beberapa stasiun kecil yang beralih fungsi jadi tempat apalah persinyalan atau apalah itu namanya. Tapi masih jadi kantor mereka gitu. Oh gitu. Tapi kereta nggak berhenti. Iya, los aja gitu cuma kan. stasiunnya masih ada. Oke. Gitu. Dan berikut ini kita mau kasih ke kalian ya, ada 7 stasiun bersejarah di Indonesia. Nah, ini yang pertama yang pastinya udah tidak berfungsi lagi gitu. Ada stasiun Tanjung Priuk Jakarta. Legend banget, legendaris. Iya, bahkan orang-orang banyak yang foto prewedding apa. Karena keren banget sini. Emang. Iya. Belanda banget bentuknya. Belanda banget, betul. Nah, pembangunan stasiun ini berjalan cukup lama waktu itu ya, yakni sekitar 9 tahun dan baru diresmikan di tanggal 6 April 1925. Pada tanggal tersebut, pihak pengelola mengumumkan peresmian 2 hal, yaitu bangunan stasiun dan rel listrik pertama di Hindia Belanda. Rute pertama yang beroperasi adalah rute Tanjung Priuk Jatinegara. Nah, ini sebagai bangunan zaman Belanda, stasiun Tanjung Priuk memiliki ruang-ruang yang lengkap, mulai dari fasilitas untuk penumpang transit sampai tempat-tempat misterius seperti bunker dan juga ada terowongan bawah tanah katanya di sana ya. Dan pada masa kejayaannya, stasiun Tanjung Priuk ini mendapat predikat stasiun termegah di Asia Tenggara, guys. Oke, iya jelas lah stasiun termegah, wajar banget. Dan stasiun Tanjung Priuk itu salah satu stasiun yang besar juga, karena kan emang buat ngangkut dari kapal yang bersandar di Tanjung Priuk gitu kan. Dan selanjutnya ini ada juga di salah satu halte legendaris juga, saya pernah mendengar tentang ini, halte Pondok Terong di Depok. Halte ini terletak di antara stasiun Depok dan juga stasiun Citayam. Walau terlihat biasa aja, tapi nyatanya halte Pondok Terong adalah saksi bisu salah satu kecelakaan besar dalam sejarah perkereta-apian, yakni kecelakaan kereta api Ratu Jaya yang terjadi pada tahun 1993. Kecelakaan ini melibatkan 2 rangkaian kereta yang saling bertabrakan dan mengakibatkan ratusan orang luka-luka dan 20 orang meninggal dunia. Ini saling bertabrakannya kedua rangkaian ini disebabkan oleh miskomunikasi antara petugas pengatur perjalanan di stasiun kereta api Depok dan stasiun Citayam. Karena zaman dulu tuh komunikasinya nggak kayak sekarang kan. Kalau sekarang bisa pakai handphone. Manual banget. Kalau sinyal di sini udah nyala, yang sana telat udah. Abis, berarti kayak gitu. Kejadian dulu di Bintaro. Ya, maksud saya itu memang. Maksud saya itu. Nah, oleh karena itu kini stasiun tersebut tuh dibongkar demi memperbaiki sistem jalur dan juga pembangunan rel ganda di lintas Depok dan Bogor. Ya, selanjutnya ada stasiun Cibatu yang ada di Garut nih. Garut alias Swiss in Java katanya ternyata mempunyai sebuah stasiun kereta api yang sangat berjaya di masa lalu nih. Stasiun ini bernama Stasiun Cibatu dan merupakan salah satu depo lokomotif uap terbesar se-Jawa dan juga Sumatera. Sayangnya milenial, stasiun ini berhenti beroperasi dan ditutup pada tahun 1983. Ketenaran stasiun Cibatu yang berada di Garut ini juga membuat banyak artis terkenal di dunia datang berkunjung katanya ke sana gitu kan. Dan di tahun 1927 misalnya, stasiun ini didatangi oleh Charlie Chaplin ya, dan juga ada Mary Pickford yang merupakan pemenang Academy Awards. Nah, nggak hanya dari kalangan artis, pejabat pemerintah dari luar maupun dari dalam negeri juga pernah datang berkunjung ke stasiun Cibatu.
Tokoh penting lainnya yang pernah menyambangi stasiun tersebut adalah George bener ya? Clemenceau mungkin. Clemenceau gitu ya, bener ya. Kalau salah mohon maaf ya guys, gitu kan. Ini Perdana Menteri dari Perancis 2 periode dan Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Muhammad Hatta juga pernah mengunjungi. Clement Pas tahu dari Paris kan? Ya. Iya dari Perancis ya. Pura-pura nggak dibaca. Baca belakangnya tuh nggak usah dibaca. Ditulis aja nggak usah di. Clement ya, percuma tuh nulis tapi nggak dibaca ya. Dan selanjutnya nih ada juga the legendary stasiun Cikajang yang ada di Garut ya. Kalau sekarang predikat stasiun tertinggi di Indonesia itu dipegang oleh stasiun Nagrek di ketinggian 848 mdpl, tapi pada zaman dahulu stasiun Cikajang adalah juaranya dengan ketinggian 1246 mdpl. Dingin banget. Tinggi banget. Parah. Stasiun tertinggi yang pernah dibangun di Indonesia ini mungkin nggak banyak dikenal sama masyarakat karena maklum aja stasiun ini tuh berhenti beroperasi sejak tahun 1983 karena kondisi bangunan yang uzur dan rusak di sana-sini. Ya, selanjutnya kita punya stasiun Medan, pastinya ada di Sumatera Utara ya. Jadi nggak hanya di Jawa, jalur kereta api juga didirikan di Pulau Sumatera. Keberadaan jalur rel kereta api ini sangat penting dan berfungsi sebagai alat transportasi yang memadai dan juga cepat untuk nantinya mengangkut hasil perkebunan. Bedanya dengan jalur kereta Pulau Jawa, pembangunan rel kereta api di Sumatera ini dikelola oleh perusahaan perkebunan bernama Deli Majapahit. Tadi kayaknya sama yang di Gambir ya. Ya kan? Stasiun Medan ini merupakan sentra jalur kereta api pertama di Suwarnadwipa yang diresmikan pada tanggal 25 Juli 1886. Dari peristiwa inilah akhirnya kemudian dijadikan tonggak sejarah perkembangan kereta api di Pulau Sumatera gitu guys. Oke, dan kita ke Sulawesi Selatan, ini ada stasiun Takalar ya. Ini banyak yang nggak tahu kalau Sulawesi ini pernah punya kereta api. Rutenya dari kota Makassar ke Takalar dengan kereta Takalar Express. Pembangunan stasiun ini mulai dikerjakan di tahun 1922. Sempat berhenti karena ada Perang Dunia I hingga akhirnya dilanjutkan kembali dan diresmikan pada tanggal 1 Juli 1923. Sebenarnya untuk ukuran stasiun yang masa operasi singkat, stasiun Takalar yang berada di pesisir Cilalang, Desa Takalar ini memiliki fasilitas yang lengkap loh. Dari mulai meja putar lokomotif, dipo untuk perawatan lokomotif juga ada, dan gerbong ya, untuk perawatan gerbong juga ada. Serta sarana penampungan air untuk kettle uap lokomotif juga ada. Sayang banget, riwayat stasiun ini resmi berakhir pada tahun 1930, waktu itu akibat krisis ekonomi yang melanda dunia. Sayang banget. Tapi kalau nggak salah kemarin baru ada berita, sekarang akhirnya ada lagi. Yang di Sulawesi? Akhirnya ada punya kereta api lagi sekarang. Udah dibangun ya? Udah dibangun, selamat ya. Selanjutnya kita ke stasiun Semarang, Jawa Tengah nih. Karena katanya stasiun Semarang ini merupakan ibu dari semua stasiun yang ada di Indonesia ternyata. Dibangun di tahun 1864 dan diresmikan 3 tahun kemudian. Stasiun ini dikelola oleh NIZM atau Netherlands Indies Spoorweg Majapahit. Itu tadi yang namanya susah banget kita sebut ya guys ya. Peresmian ini ditepatkan dengan dibukanya jalur pertama kereta api Indonesia, yakni jalur Semarang Tanggung sejauh 25 km yang melalui halte Alas Tua dan juga Brumbuk. Walau begitu, informasi bahwa stasiun ini adalah stasiun pertama di Indonesia ini masih diperdebatkan oleh sebagian masyarakat ya. Jadi memang ada yang beranggapan bahwa stasiun pertama adalah stasiun Semarang Gudang dan stasiun Kemijen. Tapi bukti fisik yang ditemukan selama ini menunjukkan bahwa stasiun Semarang adalah stasiun pertama yang dibangun. Kemudian stasiun ini tutup pada tahun 1905 dan dipindahkan ke stasiun Semarang Tawang akibat dari banjir rob yang merendam jalur dan seluruh stasiun. Maka dari itu sekarang stasiun Semarang hanya tersisa reruntuhan aja, bahkan jalurnya pun sudah ambles sedalam 3 meter dan terkubur oleh tanah. Oke. Karena memang ini ya faktor alam kalau iya, terkubur tanah. stasiun. Kemarin juga saya lupa di Jawa Tengah yang jelas ada pembangunan jalur kereta, terus kan saya follow itu tuh akun-akun yang fanrail namanya, ngefans sama kereta gitu kan. Itu ternyata mereka menggunakan jalur zaman dulu. Jadi jalanannya digali. Oh oke, Iya, biar kelihatan lagi. Jalurnya biar ketemu jalurnya lagi. Muncul lagi Muncul gitu. jadi ganti lah jalurnya, cuma Iya, tetap iya, pakai tetap jalur pakai yang itu udah lagi. ada Iya, gitu. betul. Jalanannya digali dulu, itu keren sih. Wah, gila ya.
ya kayak gini tadi kan ternyata faktor dia tidak terpakainya bukan karena apa, tapi karena memang faktor alam. Iya. Ya, dikena banjir rob, terus akhirnya mungkin tanah jadi turun. Udah nggak bisa ambles. dipergunakan, Jadi ya mau kan? tidak mau daripada mengganggu keselamatan kan, Mm-mm. jadi tidak dipakai. Gitu Ya, guys. bener banget. Tapi sedih juga sih tadi ada stasiun kereta yang karena krisis ekonomi ya. Iya. Jadinya nggak- iya. Mungkin nggak ada biaya pembangunan. Sayang juga. banget. Aduh sayang sih itu kayak gitu-gitu. Ya zaman dulu mudah-mudahan sekarang kan kita lihat udah banyak stasiun-stasiun yang udah dibagusin semua. Ya, gitu bener kan. banget. Jadi semakin nyaman naik kereta apinya. Ya, mana-mana tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.